kedua, yaitu pengertian Eropa kontinental dan pengertian Inggris Raya. Di negara Eropa, teori dan metodologi kearsipan menyebutkan istilah arsip untuk semua jenis naskah yang dibuat suatu instansi dalam pelaksanaan fungsi kedinasan. Arsip dinamis adalah arsip yang masih digunakan secara langsung sebagai pendukung penyelesaian administrasi yang bersangkutan. Arsip statis adalah arsip yang sudah tidak digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional namun memiliki nilai guna yang berkelanjutan. Arsip aktif merupakan arsip dinamis yang masih digunakan untuk penyelesaian materi yang menjadi substansi masalah korespondensi. Dalam pengertian Inggris Raya, semua naskah yang dibuat atau diterima dalam pelaksanaan fungsi kedinasan suatu instansi dikenal dengan nama rekod. Dengan demikian, di lingkungan Inggris Raya dan wilayah jajahannya untuk semua jenis naskah yang dibuat atau yang diterima dalam pelaksanaan fungsi kedinasan tidak mengenal arsip melainkan rekod. Istilah arsip dan rekod sebagai suatu yang memiliki karakteristik berlainan muncul sebagai akibat pendekatan baru dalam pengelolaan arsip modern. Arsip merupakan sebagian dari rekod yang dianggap memiliki nilai guna berkelanjutan atau permanen. Dengan munculnya pendekatan baru, pemberian garis batas antara profesi manajemen rekod dengan manajemen arsip menjadi tidak tepat. Hal tersebut sudah merupakan suatu keharusan terutama dalam hal manajemen arsip elektronik karena saat naskah elektronik berstatus sebagai arsip harus sudah ditetapkan dan nilai gunanya tidak dapat ditunggu dalam hitungan menit. Dengan berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa teori dan manajemen arsip berkembang dan selalu mengarah pada kebutuhan peningkatan efisiensi operasional instansi pada zamannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufi Arista Kurnia, NIM 208190073. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan institusi kearsipan. Sejarah kearsipan pada dasarnya dimulai sejak berkembangnya tradisi tulis. Dengan tradisi itu, orang mulai membuat rekaman atau catatan mengenai kegiatannya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi kedinasan maupun fungsi pribadi. Catatan pelaksanaan tersebut yang kemudian diakui sebagai bukti transaksi antar pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian disimpan sebagai arsip. Dalam kancah kearsipan dunia, setiap bangsa memiliki sejarah kearsipannya masing-masing. Seiring dengan pertumbuhan tradisi tulis yang berkembang dalam lingkungan etnik dan budaya penduduknya. Dari berbagai khasanah arsip bangsa-bangsa di dunia, hanya sebagian kecil yang tercatat dalam sejarah peradaban. Pada masa perkembangannya, peradaban Sumeria dan Babilonia, suatu komunitas kekuasaan di lembah Sungai Efrat dan Tigris, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, telah dikenal tradisi pencatatan dalam rangka transaksi perdagangan pada lempeng tanah liat. Lempeng tanah liat tersebut merupakan catatan yang dibuat dalam rangka transaksi dan berfungsi sebagai memori kelompok atau orang-orang yang terkait dengan suatu transaksi. Oleh karena itu, catatan tersebut memperoleh pengakuan oleh komunitasnya, maka dapat dianggap memenuhi kriteria untuk disebut sebagai arsip. Bukti tertua pengolahan arsip ditemukan di Nippur, Babilonia, yang diberitakan bahwa ruang-ruang perpustakaan kota tersebut dipenuhi dengan lempeng tanah liat bertulis yang mengesankan sebuah gedung penyimpanan arsip yang tertata dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya,
yaitu berkaitan dengan pertumbuhan arsip di peradaban Mesir kuno. Yang pertama yaitu tradisi tulis berkaitan erat dengan sistem kearsipan. Dapat dilihat pada pertumbuhan peradaban di Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi dengan ditemukannya reruntuhan perpustakaan. Perpustakaan tersebut bernama Tel Amarna. Sejalan dengan perkembangan Mesir sebagai kekaisaran dunia, berkembang pula tradisi tulis. Dibuktikannya oleh kaisar terakhir bernama Asyariah. Ia menyimpan arsip sejumlah 25.000 tablet dan mengumpulkannya. Dia mendapatkannya itu dari berbagai tempat suci di wilayah kekaisarannya. Nah, pada masa inilah terdapat bukti tertua mengenai sistem pengelolaan arsip karena kekaisaran telah mengedit transkrip. Dalam teks yang dikumpulkan tersebut, terutama yang memuat nama dan menyimpannya dalam satu gedung di kompleks wilayah istana di Nineveh untuk kepentingan referensi pemerintah. Sistem kearsipan semakin kompleks dengan berkembangnya media tulis, prototip kertas yang disebut papirus dengan huruf hierograf yang pada umumnya berisi ajaran-ajaran keagamaan dan pengetahuan budaya yang dibuat untuk tokoh elit dalam sebuah masyarakat. Media rekaman pada abad tersebut sangat populer antara abad ke-4 sebelum Masehi dan abad ke-4 sesudah Masehi. Itu masih berkembang. Setelah sekian lama sudah digunakan secara luas hingga pada abad ke-8 Masehi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya Kurnawan. NIM saya 2081982. Di sini saya akan sedikit membacakan materi yang saya dapatkan dari arsip dunia, yaitu meskipun kodifikasi hukum tersebut pada umumnya terkait dengan perkembangan hukum kanon atau ketentuan gereja, emisinya adalah pemanfaatan arsip untuk kepentingan budaya, dan hal itu merupakan fungsi lembaga kearsipan dalam rangka proyek kodifikasi hukum tersebut. Maka dilakukan akuisis naskah-naskah lama untuk kemudian diteliti, dikaji, diseleksi, dan dikutip yang dianggap relevan untuk substansi produk hukum. Akibat dari proyek kekaisaran tersebut adalah timbulnya kebutuhan untuk mengelola arsip yang dikumpulkan yang dapat disebut sebagai arsip statis, dan kemudian untuk mengelola naskah-naskah produk hukum gagasan tentang berbagai aspek kehidupan dapat. Maka dengan demikian telah timbul memori kolektif, layar. Perkembangan sangat berarti adalah terjadi pada masa kekaisaran Romawi pada zaman pertengahan, dan upaya membagi perkembangan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban hukum di kalangan penyelenggara kekuasaan gereja, khususnya Katolik Roma, dibangun satu dan infrastruktur khusus mengelola arsip negara gereja yang kemudian dikenal dengan nama arsip Vatikan dan dapat dianggap sebagai lembaga kearsipan mandiri yang pertama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Ayu Pangestika. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Reza. Lembaga kearsipan mandiri yang pertama
Artinya, lembaga tersebut mengelola arsip negara gereja tersebut baik yang masih operasional, yaitu arsip dinamis maupun yang sudah statis untuk kepentingan publik. Kesadaran akan arsip ternyata juga berkembang di belahan dunia yang lain. Sebagai contoh adalah di negeri Cina. Meskipun tradisi tulis di negara tersebut konon sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi, yang sudah pasti juga mewarnai arsip pusat-pusat kekaisaran di daratan tersebut. Namun, tumbuhnya gagasan mengenai sebuah lembaga kearsipan baru muncul pada masa dinasti Ming pada akhir abad ke-15. Pada tahun 1496, Kaisar dinasti Ming berniat membangun suatu gedung untuk menyimpan arsip kekaisaran, agar dapat dikelola secara khusus untuk memudahkan temu baliknya apabila diperlukan untuk kepentingan pemerintah dan pengembangan pengetahuan umum. Untuk memenuhi keinginan kaisar tersebut, seorang misionaris Jesuit asal Italia bernama Matteo Ricci menyodorkan satu model kompleks bangunan yang disebut sebagai Memory Palace, yang mungkin dapat diartikan sebagai istana ingatan. Rancangan arsitektur istana tersebut terdiri atas ratusan gedung dengan ribuan kamar yang masing-masing diberi tanda spesifik yang relevan dengan peruntukan dengan tujuan untuk memfasilitasi kategorisasi dan jenis informasi secara akurat. Salah satu contoh ialah gedung vegetation atau tumbuh-tumbuhan, terdiri atas beberapa kamar dan rak yang diberi tanda gambar bunga yang spesifik yang relevan untuk masing-masing informasi tentang vegetasi yang tersimpan di dalamnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kurangnya.